Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Dodi Setiabudi, STMT, selaku dosen mata kuliah Sistem Digital. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jordan Trigrafista dengan NIM 2519 1020 1019. Jadi pada video ini saya akan mendemonstrasikan 5 rangkaian yang telah saya buat mencakup rangkaian header, encoder decoder, counter, 7 segment, dan register. Untuk rangkaian yang pertama, saya akan mendemonstrasikan rangkaian header. Jadi untuk rangkaian header ini saya menggunakan IC 74HC283 4 bit header dengan kombinasi 74LS86 sebagai representasi dari kondisi overload. Lalu di sini ada 9 switch, yang dimana switch pertama hingga switch keempat ini merepresentasikan nilai input A, dan di sebelah kanan ini representasi dari nilai input B. Dan di sebelah kanan ini terdapat LED. LED 1 hingga 4 ini akan menampilkan kondisi dari outputnya itu sendiri, dan nilai LED 5 ini kondisi nilai overload ataupun kondisi carry out, dan ini LED 6 menampilkan kondisi saat overload. Oke, langsung saja kita simulasikan dengan kondisi pertama. Ya, ini coba kita gunakan ataupun kita tambahkan nilai 1 ditambah 1. Oke, dengan input 1 ditambah 1 ini menghasilkan output ini bernilai 0010. Ini sesuai dengan eh, nilai biner dari desimal 2. Ya, ini ketika 0001 ditambah dengan 001, maka nilai akan menghasilkan output 0010. Nah, ini sesuai dengan nilai dari 2. Lalu kita jumlahkan semisal dengan nilai 7 ditambah 7, yakni 15. Dengan nilai 7 ditambah 7, maka akan menghasilkan nilai 14, di mana nilai 14 ini secara biner menghasilkan nilai 1110. Dan ini juga sesuai dengan aturan penjumlahan biner, di mana 0111 ditambah dengan 0111 ini, maka nilainya akan 1110. Lalu bagaimana jika nilai 15 ditambah dengan nilai 15? Pada saat nilai 15 tambah 15, maka nilai akan menghasilkan kondisi carry out. Karena nilai 15, lebih dari 15 ini tidak sanggup ataupun tidak tercukupi dengan kondisi 4 bit, sehingga akan menghasilkan nilai carry out. Tentunya di sini tetap menghasilkan nilai representasi dari nilai 30 itu sendiri, yakni 11110. Dan tentunya di sini nilai dari carry out-nya ini menyala karena kondisi dari nilai 30. Dan di sini LED 6 menyala karena menandakan kondisi overload. Lalu add case apabila saya tambahkan nilai 1 dengan nilai 30. Tentunya dengan 30 tambah 1 ini akan bernilai 31, di mana akan menyebabkan LED 1 hingga 5 ini menyala. Namun kondisi LED 6 overload-nya ini tidak menyala. Karena nilai dari carry in-nya ini saya high-kan atau saya nyalakan. Di mana carry in ini kalau direpresentasikan semacam air yang kita tambahkan ke dalam ember tersebut. Sedangkan untuk carry out-nya itu sendiri semacam air yang luber dari ember tersebut. Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan rangkaian decoder. Di mana rangkaian decoder ini saya menggunakan rangkaian IC 74HC138. Mana decoder ini mengubah nilai yang sedikit menjadi nilai yang lebih banyak, ataupun kebalikan dari encoder. Jika encoder itu sendiri dia menyederhanakan nilai yang banyak menjadi nilai yang lebih sedikit. Oke, coba kita simulasikan. Apabila nilai inputnya kita beri 0, maka LED yang pertama ini menyala karena dia representasi dari angka 0. Angka 0 di sini menyala pada saat saya tidak berikan input, karena tentunya nilai 0 ini outputnya juga bakal 0. 0 ini menyala. Lalu apabila saya berikan nilai 1, jika kita konversikan secara biner, maka nilainya 001, maka nilai angka 1 ini bakal menyala dan menyebabkan LED kedua menyala. Begitupun jika saya mempresentasikan nilai 3,
Dimana nilai 3 ini kan 0, 1, 1. Maka nilai LED keempat bakal menyala karena representasi dari nilai angka 3 itu sendiri. Begitupun jika saya ingin mengaktifkan LED 3 sebagai representasi dari nilai angka 2, maka secara biner ini kan 0, 1, 0. Dan jika kita konversikan secara desimal, maka nilainya akan bernilai 2. Ini sesuai dengan kondisi LED 3 menyala dari representasi angka 2. Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan rangkaian encoder. Bagaimana jika tadi rangkaian decoder itu sendiri dari nilai yang sedikit menghasilkan nilai yang lebih banyak. Kalau rangkaian encoder kebalikannya dari decoder itu sendiri. Dia menyederhanakan nilai yang banyak ini menjadi nilai yang lebih sedikit atau lebih sederhana. Di mana pada saat nilainya bernilai 0, maka tentunya biner di sini tidak ada yang menyala ataupun LED ini tidak ada yang menyala. Karena nilai 0 itu hasilnya bakal 0 dan tidak ada nilai yang menyala. Namun pada saat saya beri nilai 1 pada tombol kedua, di sini output dari LED 1 bakal menyala karena saya ingin nilai 1. Nah, dimana nilai 1 jika kita konversikan secara biner, maka nilainya 001. Begitupun dengan nilai angka 2. Dimana nilai angka 2 ini nilainya bakal menyebabkan binernya terbentuk 010. 010 jika kita konversikan secara desimal, maka nilainya akan 2. Lalu jika saya ingin nilai berangka 3, maka nilainya akan menyebabkan output 011. Dimana 011 ini representasi biner dari nilai angka 3. Begitupun dengan nilai 4. Nilai 4, jika kita konversikan secara biner, maka nilainya bakal menghasilkan nilai 100. Dimana 100 ini jika kita konversikan secara desimal itu akan bernilai 4. Yang selanjutnya saya akan mensimulasikan rangkaian counter. Jadi untuk rangkaian counter ini merupakan rangkaian pencacah ataupun rangkaian penghitung. Dimana rangkaian counter ini merupakan rangkaian berbasis flip-flop. Oke, coba kita simulasikan. Dimana saat kondisi pertama. Saat kondisi pertama ini menghasilkan nilai 1000. Tentunya hal ini berbeda dengan kondisi secara fisik asli ataupun simulator berbasis Proteus. Karena di sini simulator berbasis AI, tentunya pemrosesan outputnya di sini sedikit berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. Nah, setelah nilai 0001 tadi berubah ke nilai 0010, merupakan nilai angka 2. Nah, di sini menghasilkan nilai 1010, di mana di sini merupakan representasi desimal bernilai 10. Tentunya jika kita lihat di sini ada pola bilangan aritmatika. Nah, dari 0, 1, 0, 0. Di sini bernilai 4. Jadi di sini ada sedikit perbedaan di mana simulator berbasis AI ini ada sedikit perbedaan dalam pemrosesannya, di mana outputnya di sini menghasilkan nilai aritmatika sehingga nilai yang dihasilkan loncat dua bilangan. Oke, langsung kita coba melalui rangkaian Proteus, di mana di sini saya menggunakan rangkaian 74HC160 sama dengan berbeda dengan rangkaian 74HC163. Karena untuk rangkaian Proteus ini saya menggunakan 74HC160. Di mana untuk kondisi pertama saya akan mensimulasikan nilai penjumlahan ataupun nilai pencacahan. Mana di sini saya akan membolak-balikkan nilai clocknya. Kondisi pertama akan bernilai 1, kondisi kedua bernilai 2, kondisi 2 bernilai 3, hingga seterusnya hingga nilai bernilai 9. Saat kondisi bernilai 9, maka RCO-nya bakal ataupun menyala. Nah, di sini nilai angka 9 akan menyala karena batas dari kondisi nilai counter itu. Lalu di sini saya akan mensimulasikan kondisi load atau paralel
load atau memindahkan rangkaian data nilai dari input ke outputnya. Di sini coba saya set dengan nilai 1010, maka nilai yang berada di nilai input ini akan langsung pindah ke nilai outputnya. Nah, karena tadi bernilai 1010, tentunya di sini tidak bisa karena nilai 1010 ini bernilai angka 10. Tentunya tidak bisa untuk dihasilkan karena terbatas hingga nilai 9 saja. Di sini nilai 1010 terbukti berpindah langsung dari nilai input ke nilai output. Di sini coba kita reset, coba kita masukkan nilai angka 2. Oke, untuk nilai angka 3. Untuk nilai angka 3, coba kita, nah di sini langsung berpindah nilai dari input ke outputnya. Yang selanjutnya saya akan mensimulasikan rangkaian register. Jadi untuk rangkaian register yang pertama ini saya menggunakan 74HC74 dual flip-flop individual. Jadi untuk yang simulator berbasis AI ini saya menggunakan IC74HC74. Oke, kita langsung simulasikan kondisi pertama, di mana saya set untuk standby, di mana datanya masih dari LED 2 dan LED 4. Dan untuk clocknya saya coba picu, dan nilainya berpindah ke LED 1 dan LED 3. Jadi berpindah dari LED 2 ke LED 1 dan LED 4 ke LED 3. Lalu yang selanjutnya coba saya kembalikan dengan saya picu clocknya. Nah, di sini kembali lagi ke LED 4 dan LED 2. Coba saya simulasikan untuk kondisi reset atau saya clear. Ini coba saya pindah dulu, lalu coba saya clear. Nah, di sini setelah saya clear, LED-nya kembali ke LED 2 dan LED 4 sama seperti kondisi pertama. Di mana di sini kondisi dari simulator berbasis AI yang saya gunakan ini untuk outputnya, di mana LED 2 dan LED 4 ini menyala. Sehingga secara simulator berbasis AI-nya untuk kondisi resetnya sama dengan kondisi pertama. Yang selanjutnya saya akan mendemonstrasikan rangkaian register dengan Proteus, di mana untuk Proteus saya menggunakan IC 74HC194, di mana IC 74HC194 ini merupakan IC Universal Shift Register ataupun rangkaian universal dari register, di mana kita coba kondisi untuk bautnya, di mana untuk S0 dan S1 kita set 0, maka saat kita masukkan nilai berapapun di sini, maka nilainya tidak akan berpindah karena dalam kondisi hold. Lalu apabila kita set untuk nilai 0 dan 1-nya ini sebagai nilai paralel load, maka apapun nilai yang kita masukkan di sini, maka akan berpindah ke nilai outputnya. Di sini berpindah dari nilai 1011 ini berpindah ke kanan dengan nilai yang sama 1011. Oke, coba kita reset. Misal kita masukkan nilai untuk shift right-nya. Kita coba set shift right, di mana SR-nya kita set 1, S0-nya kita set 1. Maka saat kita masukkan, maaf, untuk resetnya kita reset 1. Maka saat kita masukkan, nilainya akan bernilai 1. Seiring dengan nilai clock yang kita picu. Lalu apabila kita set ke SL, maaf kita reset dulu. Saat kita set ke SL, maka nilai yang muncul, nah, dan ini sesuai dengan fungsi dari save right dan save left. Demikian demonstrasi dari 5 rangkaian logika digital yang telah saya buat. Dari simulasi ini dapat kita simpulkan bahwasanya semua rangkaian ini bekerja dengan baik, walaupun simulator berbasis AI ini memiliki beberapa kendala dan perbedaan dengan simulator lainnya seperti Proteus. Namun secara fungsi utama berhasil diverifikasi, ya ini mencakup penjumlahan biner dan header, konversi kode pada encoder decoder, lalu pencacahan pada counter, decoding
BCD dan 7 segmen, lalu penyimpanan dan pergeseran data pada register. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.